Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Baik, jamaah semua. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kita yang ke berapa? Keempat ya? Ya keempat ya. Setelah kita membahas tentang beberapa karakter yang memang terdapat dan melekat dalam diri seorang muslim, bukan pada masa sekarang saja, tapi pada masa dahulu, yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, dan dimiliki oleh para sahabat. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qimatul mu'min al-qawiyah. Hari ini kita akan membahas tentang qimatul mu'min al-qawiyah. Nilai diri seorang mukmin yang begitu kuat, jamaah semua. Kita akan menukil salah satu dari ayat Al-Quranul Karim tentang tiga qimah, tiga nilai diri seorang mukmin yang begitu kuat, ya, yang terdapat di dalam diri seorang mukmin. Dan dari tiga nilai ini, ya, yang kuat ini kemudian ada turunan yang begitu banyak yang melandasi dari berbagai macam nilai-nilai yang ada. Maka jamaah semua, qimatul mu'min al-qawiyah itu ada tiga. Jadi nilai diri seorang mukmin atau value mukmin itu ada tiga, jamaah semua. Yang pertama adalah al-qimah al-imaniyah. Pertama adalah qimah, nilai diri seorang mukmin yang terkait dengan nilai iman. Ini yang menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan yang bukan mukmin, seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sehingga kalau kita bisa menganalogikan, ya, antara uang kertas dengan kertas biasa, ya, tentu memiliki nilai yang berbeda, ya. Nilai kertas dengan nilai 100.000, uang kertas dengan nilai 100.000 berbeda dengan kertas biasa yang kita beri angka 100.000. Jelas berbeda nilainya, ya. Kekuatannya juga berbeda, ya, yang ada di dalam atau yang ada di antara kedua kertas tersebut. Begitu juga seorang muslim. Manusia, jamaah semua, antara seorang yang mukmin dengan yang tidak mukmin ini memiliki nilai yang berbeda, jamaah semua. Ya, nilai yang berbeda. Maka nilai tambah atau nilai yang paling membedakan, value yang paling membedakan antara seorang yang mukmin, antara manusia, ya, sesama manusia adalah dari segi keimanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalihim wa ja'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi, ya, kami berikan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu haba'an mansura, seperti debu yang bertebangan. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan, "Hada yaumul qiyamati, hina yuhasibullahu al-ibada ala ma amiluhu minal khairi wasyarri." Ini adalah
peristiwa pada hari kiamat di mana Allah kelak akan menghisap hamba-hambanya terhadap segala yang mereka lakukan, baik itu amal kebaikan maupun amal-amal yang sifatnya buruk. Fa akhbara annahu la yahsul li haula'il musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwasannya la yahsul li haula'il musyrikina minal a'mali allati dhannu annaha munjatu lahum syai'. Bahwasannya la yahsul, bahwa amalan-amalan bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang non-muslim atau bagi orang-orang yang musyrik, bagi orang-orang yang kafir, yang mereka menduga, ya, mereka menduga bahwa mereka itu berhasil dengan amal usaha mereka, sementara itu tidaklah terjadi. Ya, itu tidak dapat diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, mengapa demikian? Wadzalika li'annaha faqadatis syart asy-syar'i. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu tidak ada pada diri mereka. Pada diri orang-orang yang musyrik, pada diri orang yang kafir tidak ada syarat, ya, yang memenuhi kriteria amal mereka itu diterima. Immal ikhlas fiha wa immal mutaba'atu li syar'illah. Baik itu dari segi keikhlasan, dari segi keimanan, dari segi ketauhidan, maupun dari segi apa? Dari segi syariat. Ya, dari segi syariat. Fa kullu amalin la yakunu khalisan wa 'ala syari'ah al-mardiyah fa huwa batil. Maka Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan fa kullu amalin la yakunu khalisan, maka seluruh amal apapun juga yang dihadirkan oleh mereka yang tidak didasarkan atas nilai-nilai keimanan, ya, atas akidah dan di atas syariah, maka fahuwa batil, maka amalannya itu tertolak, amalannya itu batil. Ya, nah, jemaah semua, ini fondasi pertama, ya, di mana iman, jemaah semua, menjadi value tertinggi yang membedakan antara kita dengan orang-orang selain kita. Ya, jemaah semua. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa membina, menguatkan keimanan kita sehingga akan berbuah. Jamaah semua akan berbuah. Ya. Nah, ini pada bagian yang pertama. Ini qimatul iman. Ya. Ini adalah qimah iman. Jadi nilai keimanan sebagai seorang muslim. Ya, yang pertama adalah iman. Ini qimah yang pertama, nilai yang pertama yang membedakan antara orang mukmin dengan orang-orang yang musyrik. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah semua, qimah yang kedua, nilai yang kedua yang menjadi pondasi yang juga terbedakan antara seorang mukmin dengan orang yang lainnya adalah ilmu. Jamaah semua, ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat di berbagai macam ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim, merangsang kita untuk berfikir, merangsang kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Am ala qulubihim aqfaluha? Mengapakah mereka tidak mentadabburkan? Ai yatafaqqahu wa yatadabbaru wa yata'aqqalu wa yatafakkaru. Yaitu maknanya adalah mengapa mereka tidak memikirkan?
memahami, menggali, ingin mencari tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Am ala qulubihim aqfaluha. Ataukah di dalam hati mereka terdapat kunci yang tidak bisa membuka hati itu. Maka jamaah semua, ini yang membedakan kita ya dengan apa? Dengan orang-orang selain daripada kita. Nanti akan terhubung dengan karakter nilai tambah yang ada. Ini poin yang kedua. Juga kita lihat jamaah semua, bagaimana para al-anbiya wal mursalin, ya, mereka senantiasa mengedukasi umatnya. Ya, fa'alam annahu la ilaha illahu. Maka ketahuilah, ajarkanlah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang menjadi misi dakwah para nabi dan para rasul. Ilmu. Oleh karena itu jamaah semua, yang membedakan kita dengan orang lain adalah salah satunya adalah ilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Maka jamaah semua, penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan potensi ilmu. Kalau iman, jamaah semua, ini membedakan antara kita satu manusia yang lain dengan manusia yang lainnya, itu pembedanya iman. Kita naik lagi levelnya tinggi. Perbedaan antara orang yang muslim biasa dengan orang muslim, orang mukmin yang biasa-biasa saja dengan orang mukmin yang berilmu jelas berbeda. Maka naik lagi nilai tambahnya secara spesifik adalah ilmu. Maka sebagai salah satu contoh jamaah semua, bagaimana Nabi Ibrahim terus belajar, ingin mencari tahu, membangun curiosity, kalau kan curiosity, membangun keingintahuan terhadap sebuah objek. Salah satu contohnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Dan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun sebuah kekuatan berpikir ketika menghadapi seorang raja di dalam proses berdialog dengan menggunakan kecerdasan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Alam taro, bukankah engkau melihat, bukankah engkau mengetahui bagaimana Nabiullah Ibrahim itu berdebat, berdialog kepada orang yang Allah anugerahkan kerajaan, kekuasaan yang berbicara tentang Rob. Ya, lalu Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Allah Rabbku itu menghidupkan dan mematikan. Lalu dijawab oleh sang raja, ana uhyi wa umit. Aku menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim membantah dengan kekuatan rasional, dengan kekuatan logikanya. Ini menjadi nilai tambahnya Nabiullah Ibrahim. Bahwa ilmu itu begitu kokoh ketika kita berhadapan dengan kebodohan. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Maka Allah semuanya, Allah mendatangkan matahari itu dari sebelah mana? Fa'ati biha minal maghrib. Maka ubahlah bagaimana matahari itu terbit dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka raja itu terdiam 1000 bahasa. Tidak bisa membantah kemampuan logika berpikir Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita lihat contoh yang keduanya jamaah semua. Di dalam surat Al-Baqarah masih ayat yang sama. Ya, kalau tadi di 258, sekarang kita lihat di 260-nya. Tatkala Ibrahim berkata kepada Rabbnya, wa qala Ibrahim Rabbi arini. Dan tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada Rabbnya, Rabbi arini, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ini nilai tambah Nabi Ibrahim. Jamaah semua. Yang membedakan kita dengan orang lain, kalau kita sama-sama muslim, mukmin,
Satu adalah al-ilmu, ilmu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain deh, yakin. Kita nggak akan bisa sholat yang benar tanpa ilmu. Kita nggak akan bisa baca Al-Quran sesuai tajwid tanpa ilmu. Kita tidak akan bisa saum dengan benar tanpa ilmu. Ilmu menjadi fondasi. Maka bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta tuh kepada Rabbnya. Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala. Maka Allah pun berfirman kepada Nabi Ibrahim, fakhuz arba'ata minat tayri. Ambillah oleh engkau wahai Ibrahim 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Cacah-cacahlah oleh engkau wahai Ibrahim. Dicacah-cacah, setelah itu apa? Setelah itu letakkanlah di bukit juz'am minhu. Jadi diletakkan bagian-bagian itu di bukit. Lalu apa yang kemudian dilakukan? Allah merintahkan summad'unnaka. Lalu panggil burung-burung itu. Yatinaka saya. Maka mereka akan berterbangan. Mereka akan mendatangimu. Wahai Ibrahim. Ini satu contoh jamaah semua. Satu contoh yang menguatkan kita sebagai seorang mukmin. Yang membedakan kita dengan orang lain. Jamaah semua. Nah, ini juga lah yang membedakan kita dengan siapa? Yang membedakan kita dengan dua kelompok ini. Kita sering berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang telah engkau anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Di banyak tafsir kita akan dapatkan karakter mereka. Para ulama pertama salah satunya adalah menyebutkan al-maghdub dan ad-dhal. Ad-dhal dan al-maghdub. Ad-dhalun humun nasara. Ya'maluna bila ilmin. Wal maghdub al yahud. Ya'lamuna wala ya'mal. Kedua ini jamaah semua adalah dua kutub ekstrim. Orang-orang yang dikatakan mereka adalah Nasrani adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Makanya Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha salisu salasa. Allah adalah Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Oknum yang ketiga dari tiga Tuhan. Ini jemaah semua. Nasara. Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah sifatkan. Mereka itu tahu tentang Al-Quran, tahu tentang Nabi. Sebagai mereka mengenal bapak-bapak mereka sendiri. Jamaah semua. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mereka tidak mengamalkan. Sehingga dengan apa? Dengan itulah Allah murkai mereka. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu Rasulullah datang. Mereka tahu. Mereka paham itu. Tapi apa terjadi? Mereka tidak menerima Islam. Ini dua kutub ekstrim jamaah semua. Nah, ini yang terjadi. Yang ketiga jamaah semua, poin yang ketiga adalah qimatul mukmin adalah amal. Beramal, diamalkan, bukan omdo, bukan omong doang, bukan.
sebagus apapun sebuah konsep jamaah semua yang dihadirkan, itu akan sia-sia dan akan percuma tanpa didasari dengan amalan, dipraktekkan dalam amalan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini mengancam orang-orang yang dia punya ilmu. Dia ngomong tapi dia nggak ngamalin. Allah mengancam orang yang nggak punya ilmu untuk kalau dia ngomong tanpa ilmu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah pun mengancam orang yang beramal tanpa ilmu. Ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dia punya ilmu. Ya mas semua. Tapi dia nggak ngamalin tuh. Ini orang yang diancam. Bahkan amat besar kemurkaannya Allah kepada mereka yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Makanya dalam semua para ulama mewanti-wanti. Ya. Mewanti-wanti bahwa amal ini adalah buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu. Tanpa amalan akan sia-sia jamaah semua. Ya, akan sia-sia. Bahkan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah semua ya yang membedakan kita dengan orang-orang selain daripada kita. Makanya wajar jamaah semua kalau hasil hitungan matematika ini barangkali berbeda. Kalau hasil hitungan matematika ini ya barangkali juga berbeda dengan hitungan matematika yang lain. Ya. 1 tambah 1 berapa Pak? 2. Itu berarti kita sama dengan yang lain. 1 tambah 1 berapa? 27. Itu yang membedakan kita Pak. Salatul fardi salatul jamaah afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian. Perbedaannya berapa Pak? 27 derajat. Beda gak? Hitungannya beda, nilainya beda. Itulah value seorang muslim. Seorang mukmin Pak. Asalkan apa? Ilmu itu diamalkan. Didasarkan atas nilai keimanan. Ya Pak. Begitu juga 1000 dikurang 1 berapa Pak? 1000 dikurang 1. Apakah 99? Ada yang tahu? 1000 dikurang 1 berapa Pak? Iya. Itu hitungan biasa Pak. Iya. 1000 dikurang 1. Kalau ini kan hasilnya 27 Pak ya. Kalau ini 0. Hasilnya Pak. Apa yang menyebabkan 0? Iya. Itu tadi. Iya surat Al-Furqan 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalihim wa ja'alna haba'an mansura. Kita infak 1 miliar. Tolong sebutin ya nama saya. Tolong sebutin ya. Lalu ada rasa bangga, sum'ah dan ria. Hangus. Atau barangkali orang-orang yang musyrikin ya beramal nyumbang 5 triliun. Tapi hatinya tetap kafir, hangus. Jadi sebanyak apapun amalan, Bapak semua, sebanyak apapun juga amalan yang dihadirkan, kalau tidak didasarkan atas keikhlasan kepada Allah, kalau tidak didasarkan atas ketauhidan dan akidah, kalau tidak didasarkan atas syariah, ya kesesuaian dengan syariah dan hukum, batal. Inilah yang membedakan kita dengan orang lain, gitu kan? Nah makanya jamaah semua, seluruh karakter yang ada di sini adalah turunan
dari 3 nilai besar yang dimiliki oleh seorang mukmin. Ya mas semua. Rela berkorban. Ya, jelas. Itu sikap isar yang hadir dan itu dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Tidak mungkin orang akan isar, Pak. Tidak mungkin orang akan punya sikap isar mendahului orang lain daripada diri sendiri dan rela berkorban tanpa didasari dengan qimatul imaniyah. Ya. Makanya jemaah semua, qimatul mukmin takmunu fi qalbihi. Nilai diri seorang mukmin itu ada di dalam qalbunya, di dalam hatinya. Secara spesifik, nilai diri seorang mukmin terletak di dalam keimanannya dia yang menjadi energi penggerak kekuatan yang menggerakkan karakter-karakter ini semua. Kalau akidahnya beres, imannya beres, semuanya bisa mudah. Hanya apa? Hanya yang dibutuhkan kemudian adalah apa? Kesabaran, setahap demi setahap, bertahap jamaah semua. Bertahap. Begitu juga kalau kita lihat ya, mengutamakan kemaslahatan, rela berkorban dan ini bagian daripada ya hasil daripada qimatul mukmin ini jamaah semua. Gitu ya. Qimatul mukmin ini. Ya. Maka ya ini jamaah semua 3 poin, 3 nilai yang membedakan kita dengan orang-orang selain daripada kita. Yaitu apa? Qimatul imaniyah, qimatul ilmiyah, dan qimatul amaliyah. Nilai keimanan seorang mukmin, nilai keilmuan seorang mukmin, nilai aktivitas amalan seorang mukmin. Ini menjadi nilai yang membedakan kita dengan orang lainnya, dengan orang-orang lain. Ya mas semua. Baik, masih ada beberapa menit ke depan. Barangkali ada pertanyaan? Ya mas semua. Terkait dengan 3 qimah ini, 3 nilai dasar yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan 3 nilai ini jamaah semua ini dimiliki oleh al-anbiya, para nabi, dimiliki oleh para rasul, dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW, dan dimiliki oleh para ulama ya hingga hari ini. Dan kita berharap kita juga punya nilai-nilai ini yang terpatri dan terinternalisasi di dalam diri kita. Karena dengan 3 nilai ini kemudian akan muncul nilai-nilai yang lainnya yang menghiasi diri kita semua. Itu jamaah semua. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih. Parameter yang pertama ini Pak, qimatul iman. Ini Pak. Jadi nilai keimanan yang paling utama, yang paling pondasi dasar itu adalah iman. Tanpa iman Pak, tanpa iman dia punya ilmu. Ilmunya cerdas. Bukankah para koruptor itu punya ilmu dengan gelar-gelar mereka? Iya kan? Banyak. Tapi satu, iman mereka. Jadi kalau kita katakan parameternya, enggak. Iman itu nomor 1 di atas. Itu yang kemudian menjadi titik dasar dia untuk berilmu. Itu yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim kemudian curiosity, mencari tahu. Itu iman. Itu yang kemudian Nabiullah Ibrahim berdebat dengan raja atas dasar keimanan. Jadi iman itu ada di atas Pak. Lalu kemudian ilmu lalu kemudian amalan. Gitu Pak ya. Jadi iman itu menjadi pondasi utama yang gak bisa dikalahkan. Karena itu menjadi parameter pertama dan utama dan itu menjadi kekuatan kita. Yang menghantarkan menuju kepada negeri akhirat. Tanpa iman kita tidak akan menjadi apa-apa. Iman menjadi bekal kita untuk takwa. Iman menjadi persyaratan kita untuk bertemu dengan siapa? Dengan anak kita. Ya kan?
Allah akan pertemuan tuh Pak, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Ya. Lalu apa? Lalu diikuti ya dengan anak keturunan mereka dengan keimanan, alhaqnahum bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka dengan syarat iman. Jadi titik tolak utamanya adalah iman Pak ya. Baru kemudian ilmu, baru kemudian amal. Gitu Pak. Mungkin itu ya, terima kasih ya Mas semua, tinggal 2 menit lagi dari sekarang. Jazakumullah khairan, wabarakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat ya di sesi kita kali ini. Ingat Pak ya, iman, ilmu dan amal yang menjadi pembeda kita dengan orang lain. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.